of Bayu. Dia bukan wanita baik-baik. Apa kamu tidak sadar? Dia juga berhubungan dengan Rio, Bayu. Tante Donna terdengar kesal. Dari tadi dia selalu menjelekkan Lani. Lani bukan wanita seperti itu, Tante. Jawabku datar. Awalnya aku terkejut melihat Lani berbicara dengan Donna dan Rio di depan toko ini. Aku tidak tahu mereka saling kenal. Setelah aku pikir, Donna hanya berusaha membuat aku menerima dan memaafkan Mila. Aku bukan lelaki bodoh yang mau mendengar ucapannya lagi. Cukup dulu saja dia menghasut Mila agar tetap bersamaku dan masuk ke kehidupanku. Aku menyesal mengenal mereka. Perkenalan ini adalah maut bagi mamaku. Sadarlah Bayu, kamu sudah dibutakan cinta, sama seperti Rio. Sekarang kalian lihat seperti apa wanita yang kalian cintai. Tante Donna masih kuku agar aku menjauhi Lani. Kulihat Rio hanya diam. Dia sama sekali tidak ikut bersuara seperti Tante Donna. Kalau benar Lani sudah mempermainkan Rio, seharusnya Rio mengejar Lani dan mengajak bicara di depanku. Tapi Rio malah diam. Aku menatap Rio dan berkata, "Kenapa kamu diam, Rio?" tanyaku. Rio membalas tatapanku. "Tanyakan ke Lani, dia pasti punya alasan di balik semua ini," jawab Rio. "Rio, kamu masih melindungi wanita itu? Apa kamu tidak punya pikiran hingga terus memujanya? Dia sudah mengkhianatimu." Suara Tante Donna semakin lantang di telinga. Dia berbicara sambil mengguncang bahu kanan Rio. Aku bingung dengan semua ini. Rio sama sekali tidak menjelekkan Lani seperti Tante Donna. Ini yang membuatku belum bisa berpikir buruk tentang Lani. Sekarang panggil Lani ke sini, biar kalian tahu seperti apa wanita itu. Tante Donna menunjuk ke dalam toko. Sepertinya aku harus mencoba ide Tante Donna. Mungkin dengan berbicara berhadapan semuanya jadi jelas. Baiklah, aku panggil Lani dulu. Aku ingin melangkah ke pintu toko untuk masuk. Sebelum aku masuk ke toko, Lani tiba-tiba muncul dari pintu. Dia mendekat, berdiri di sampingku. Posisi kami saling berhadapan dengan Rio dan Tante Donna. "Tidak usah marah-marah, Tante. Aku sudah di sini," ucap Lani tenang. "Mas Bayu, Caca duduk di dalam bersama pelayan toko. Dia sedang memilih boneka," ucap Lani kepadaku. "Ya," jawabku singkat. "Jadi, apa pembelaanmu sekarang?" tanya Donna kesal. "Tante, aku mohon dengan sangat, jangan manfaatkan aku untuk mendapatkan uang setelah Rio bangkrut. Aku manusia, bukan benda yang bisa Tante perlakukan seenak Tante." "Jadi ini semua karena uang?" Tante Donna tidak berubah dari dulu. Demi uang, akan melakukan apa saja, termasuk menjual anak tirinya dulu kepadaku. Lani bukan wanita bodoh seperti Luna. Lani wanita berpendidikan dan berkelas. Dia juga punya cinta untuk putriku. Aku bisa merasakannya. "Apa kamu bilang? Kamu sudah ketahuan selingkuh, tapi malah menyalahkanku," cerocos Tante Donna. "Rio, aku tak sanggup mengikuti gaya hidup ibumu hanya karena gengsi. Dia menggadaikan sertifikat rumahmu ke tanteku. Semua uang hanya untuk dihambur-hamburkannya dalam permainan judi." Gila, ternyata Tante Donna punya hobi baru. Sudah tahu anak bangkrut, ini malah berjudi. Dia kira bisa memanfaatkan Lani. Makin tua bukannya sadar, ini malah sebaliknya. "Betul itu, Mimi menggadaikan sertifikat rumah kita
demi berjudi? Lirih Rio. Rio, Mimi. Tante Donna kebingungan menjawab pertanyaan putranya. Kalau aku mencoba mencari pengganti Rio, apakah aku salah? Aku tidak sanggup menuruti gaya hidup Tante Donna. Tidak terbayang gimana jadinya jika aku menjadi menantunya. Tanteku pasti tidak merestui pernikahanku denganmu, Rio. Maaf kalau aku memilih Mas Bayu. Aku senang sekali mendengar ucapan Lani. Sekarang terserah kamu, Mas. Apakah masih mau lanjut atau tidak? Ucap Lani kepadaku. Aku tidak akan mundur. Aku mencintaimu, Lani, jawabku, memegang tangan Lani. Tidak bisa. Kamu mempermainkan aku. Kamu jangan coba-coba padaku, ancam Tante Donna menunjuk Lani. Mukanya merah karena emosi. Tenang, Mi, tenang. Ayo kita pergi. Rio menarik tangan Tante Donna. Tidak, dia harus mengembalikan sertifikat rumah kita. Dia sudah berjanji akan menikah denganmu agar sertifikat rumah kita bisa kembali. Tante Donna teriak-teriak saat Rio terus berusaha menarik tangannya agar menjauhi aku dan Lani. Aku yakin Tante Donna akan sama gilanya seperti Mila. Mereka berdua punya sifat yang sama. Mila kopian dari Tante Donna. Kasihan Rio menanggung perbuatan ibunya. Bof, Rio, ayo pergi dari sini, Mi. Aku menarik tangan Mimi meninggalkan toko tersebut. Aku malu dilihat orang yang lalu lalang menyaksikan Mimiku berteriak-teriak marah ke Lani. Lepaskan Rio, lepaskan Mimi. Biar Mimi hajar wanita yang telah mempermainkan kita. Mimi tidak bisa terima penghinaan dan kekalahan ini. Mimi berusaha agar aku melepaskannya. Aku sekuat tenaga menarik Mimi menjauh dari Lani. Sampai di dekat mobil, aku melepaskan Mimi. Cukup, Mi, cukup. Mimi terdiam mendengar suara kerasku. Aku mohon, tolong jangan perpanjang masalah ini. Kalau Lani lebih memilih Bayu, itu wajar, karena Bayu lelaki mapan dan tidak sepertiku. Aku menyatukan telapak tanganku, memohon agar Mimi tidak berteriak lagi. Rio, kamu lihat wanita itu. Dia telah mempermainkan kita. Dia selingkuh darimu. Aku pantas mendapatkannya, Mi. Aku tidak bisa membahagiakan Lani dengan kondisiku sekarang. Aku masih berusaha tenang dan sabar. Mimi terpana diam. Lihat aku, Mi. Aku lelaki yang tidak punya apa-apa sekarang. Bahkan rumah pun sebentar lagi bukan milik kita. Tolong, jangan tambah pikiranku, Mi. Yang aku pikirkan sekarang, di mana kita akan tinggal kalau seandainya aku tidak bisa menebus sertifikat rumah kita. Aku ingin Mimiku sadar dengan kesalahannya tanpa aku marah atau menceramahi wanita yang telah melahirkanku. Mimi masih diam menatapku. Sekarang ayo pulang. Mari kita pikirkan apa langkah selanjutnya untuk biaya menyambung hidup kita. Aku akan mencari kerja. Aku akan tetap berusaha agar bisa membahagiakan Mimi, sambungku. Air mata Mimi membasahi pipi. Mimi tidak sanggup melihatmu menderita, Nak. Mimi takut kita miskin. Mimi tidak mau orang-orang merendahkan kita. Aku memeluk Mimi. Meskipun hatiku menangis, aku berusaha tegar demi Mimiku. Di dunia ini hanya aku yang dimiliki Mimi. Ayo kita pulang, Mi, ajaku. Lalu aku membukakan pintu mobil. Mimi masuk dengan kondisi masih bersedih. Aku melaju mobil pulang. Mimi masih terdiam menatap keluar jendela.
Aku berharap sampai di rumah Mimi sudah tidak bersedih lagi. Lani, begitu berat rasa ini untukmu. Kamu cinta pertamaku. Dengan usiaku tidak lagi remaja, kamu mampu membuat hari-hariku ceria dan penuh semangat. Seorang wanita berprinsip, itulah yang membuatku menyukaimu. Dan akhirnya ada rasa cinta. Kamu punya alasan memilih Bayu sebagai pendampingmu. Sikap Mimiku membuatmu menjauh dariku. Aku sangat mengerti. Andaikan Mimiku tidak melakukan kesalahan, mungkin kita bersama selamanya, berumah tangga dan punya anak. Itu hanya anganku, angan yang tidak kesampaian. Aku mencintaimu, Lani. Pov Donna, dasar wanita tidak tahu diri. Sudah aku baik-baikan, malah mengkhianatiku. Beraninya kamu mempermainkan aku dan perasaan putraku. Akan aku balas kamu, Lani. Bukan Donna namanya, kalau tidak bisa membalaskan sakit hati. Aku tidak berani menatap mata putraku. Dia diam menyetir mobil. Aku tahu dia sangat kecewa dan sedih melihat kesedihan di matanya. Rasanya aku ingin kesedihan itu biar aku yang menanggungnya. Semua kesalahanku, aku terlalu percaya ke Lani hingga aku menggadaikan sertifikat rumah ke Maria. Aku sangat berharap Lani mau menikah dengan Rio dan aku bisa mendapatkan lagi sertifikatku. Ternyata aku salah. Lani tidak selembut yang terlihat. Dia berhati kejam hingga membuat putraku kecewa. Putraku lelaki yang baik, tapi kenapa dia diperlakukan seperti ini? Kasihan kamu, nak. Ayo Mi, ucap Rio setelah mobil diparkir di halaman rumah. Aku keluar dari mobil dan melangkah ke pintu, ingin masuk. Namun Rio tidak masuk. Dia berbalik lagi menuju ke mobil. Mi, aku ada keperluan sebentar, ucap Rio minta izin. Kamu mau kemana, Rio? Tanyaku. Aku mau mencari kerja. Mimi istirahat saja. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Rio berlalu masuk lagi ke mobilnya dan meninggalkan rumah. Aku terpana melihat kepergiannya. Dalam keadaan kecewa, dia masih berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Aku sudah melakukan kesalahan besar, tapi Rio sama sekali tidak memarahiku atau mengatakan sesuatu yang buruk kepadaku. Dia bisa menjaga perasaanku sebagai ibunya yang masih dihormatinya. Aku merebahkan tubuhku di sofa. Rasanya sangat lelah. Tapi bukan lelah fisik, namun lelah hati dan pikiran. Aku tidak mau miskin. Aku tidak mau orang-orang menghina dan merendahkanku. Malam ini aku akan berusaha masuk ke rumah Maria. Aku yakin bisa mengambil lagi sertifikat rumahku atau mencuri perhiasannya. Hanya ini jalanku sekarang. Bersambung.